Selamat datang di Tarakan, kota kecil yang punya segudang cerita besar. Dari sejarah minyak sampai perang, semuanya pernah terjadi di sini. Kota ini bukan hanya dikenal sebagai pusat industri minyak pertama di Indonesia, tetapi juga sebagai saksi bisu peristiwa penting, termasuk pertempuran hebat pada Perang Dunia II. Kini, semua kisah itu dapat disaksikan langsung di Museum Sejarah Tarakan, tempat di mana peninggalan masa lalu, seperti senjata dan barang berharga yang masih tersimpan rapi sebagai warisan sejarah bangsa. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Pertama, nama saya Dinur Atika Fadilah Huda. Saya Zaskia Candika Putri. Saya Jendriana Priska Pawe. Saya Adelia Putri. Dan saya Devika Maheswari. Kota kita tercinta mempunyai segudang pesona, mulai dari alamnya sampai kebudayaannya yang unik banget. Nah, di zaman yang serba digital kayak sekarang ini, kira-kira gimana ya caranya agar budaya Tarakan ini bisa tetap eksis dan gak ketinggalan zaman? Yuk kita cari tahu bareng-bareng gimana caranya teknologi bisa menjadi sahabat untuk melestarikan budaya Tarakan kita. Nah, sekarang kita berada di jejak sejarah perminyakan Indonesia yang ada di kota Tarakan nih. Jadi, eksploitasinya berada di tahun 1897 hingga menjadi pusat Indonesia migas di kota Tarakan. Tarakan dikenal sebagai kota minyak karena sejarah panjang eksplorasi dan produksinya. Eksplorasi minyak pertama dilakukan pada tahun 1896 oleh pihak Belanda. Nah, sekarang kita berada di penjelasan-penjelasan tradisi yang ada di kota Tarakan. Salah satunya adalah ini adalah namanya Parade Iraukan Kayu atau Pesta Rakyat Pesisir. Oke, di sini perahunya namanya Padau 7 Dulung. Perahu dengan 7 haluan, depannya itu ada 7. Nih, kiri kanan ada 2 tingkat, di tengah ada 3 tingkat, jadi totalnya ada 7. Di sini ada warna kuning, hijau, dan merah. Kuning ini mengartikan atau memiliki filosofi bahwa warna yang ditinggikan diagungkan seperti bangsawan. Nah, di Tarakan dulu ada kerajaan. Hijau ini mengartikan bahwa suku ini sudah memiliki kepercayaan penganut agama Islam. Dan merah ini adalah ketegasan atau keberanian dari suku itu sendiri. Nah, suku asli Tarakan tahu? Tidung. Suku Tidung. Terus di sini ada 5 tiang yang mengartikan tiang dari agama, yaitu sholat 5 waktu. Ada yang ingin kalian tanyakan? Ini setiap bulan Oktober akan dilaksanakan setiap tahun. Namanya Iraukan Kayu. Nah, sekarang kalian bisa lihat kan salah satu penjelasan yang ada di kota Tarakan ini. Jadi, penjelasan yang akan saya jelasin adalah pengetahuan tradisional atau disebut dengan traditional knowledge. Pengetahuan tradisional adalah seluruh ide dan gagasan masyarakat yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus, dan diwariskan lintas generasi. Akses digital budaya Tarakan sekarang makin gampang lewat aplikasi atau web. Contohnya, kalian bisa lihat info tentang tarian tradisional, musik, kerajinan khas Tarakan melalui website Dinas Pariwisata atau media sosial resmi mereka. Ada juga platform kayak YouTube untuk nonton pertunjukan budaya dan marketplace lokal yang menjual produk UMKM khas Tarakan. Intinya tinggal buka HP, lalu cari di internet, kita sudah bisa kenalan dengan budaya Tarakan tanpa kesana. Apa harapan Bapak terhadap generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya serta sejarah Tarakan? Ya, jadi harapan saya kepada generasi muda bahwa di Tarakan kita memiliki sejarah di masa Perang Dunia Kedua, dan itu bahwa kita tidak boleh melupakan sejarah yang ada. Generasi yang baik adalah generasi yang tidak melupakan sejarah. Terus untuk kebudayaan, harapannya walaupun kita bukan penduduk asli atau suku asli, kita bisa ikut serta dalam melestarikan kebudayaan suku asli.
dengan cara kita belajar yang dimana anak-anak SD sekarang itu sudah ada namanya pelajaran bahasa Tidung. Nah, itu salah satunya harapan kedepannya bahwa bahasa Tidung ini dapat digunakan di semua kalangan di Tarakan. Jadi seperti itu. Nah, itu anak-anak SD sudah belajar. Mungkin kedepannya SMP, SMA itu juga belajar. Itu untuk saat ini. Oke, terus apa tantangan utama Bapak dalam menjaga dan merawat koleksi yang ada di museum ini? Kalau untuk koleksi kita ada namanya restorasi. Restorasi itu adalah cara memperbaiki ataupun merawat barang-barang yang bernilai sejarah. Nah, itu makanya barang-barang di sini kita tempatkan di etalase, bukan terbuka, yang dimana tidak diakses oleh atau disentuh oleh pengunjung. Nah, salah satunya menjaga seperti itu. Adapun etalasenya tertutup rapat. Nah, salah satunya juga kita menjaganya dengan cara restorasi, yaitu perbaikan atau perawatan. Itu setiap tahun kita ada. Nah, kesimpulan yang kami dapat adalah Museum Kota Tarakan di era digitalisasi berperan penting dalam pelestarian sejarah dan budaya lokal dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan akses, edukasi, dan interaksi pengunjung. Melalui digitalisasi koleksi tervisual dan media sosial, museum ini dapat menjangkau generasi muda serta masyarakat luas, menjadikannya sebagai pusat pembelajaran yang relevan dan inovatif di tengah perkembangan zaman di era sekarang. Sekian pengenalan singkat sejarah yang ada di Tarakan dari kelompok kami. Terima kasih.